Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya mendukung saya sampai hari ini agar channel saya terus berkembang, dan saya harapkan dukungan penuh dari kalian semuanya agar saya dapat memberikan update-update terbaru buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang peraturan terbaru dari S-Pinjam, SPayLater atau bisa dibilang dengan Shopee. Nah, di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Shopee saat ini sudah menolkan tagihan kalian yang sudah lama. Tetapi ternyata baru-baru ini di bulan Mei ini Shopee mengeluarkan peraturan terbaru. Nah, peraturan apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke Shopee, kita bahas dulu yang lagi tren, yaitu Amerika Serikat sekarang sedang benar-benar gencar gara-gara dirundung hutang paylater. Nah, sekelas Amerika Serikat saja sekarang sedang goyang karena banyaknya hutang dari paylater yang datanya tidak jelas. Nah, sekelas dari Amerika Serikat yang jelas-jelas sekali datanya terorganisir satu dengan yang lainnya. Kalau kita punya hutang aja kita udah nggak bisa naik transportasi umum. Nah, sekarang ini mereka sedang diguncang dahsyat karena paylater yang tidak kunjung jelas dari mana asalnya. Nah, sekelas Amerika dia seperti ini, bagaimana dengan Indonesia? Jadi kalau kalian benar-benar mau galbay, masih sangat aman untuk galbay walaupun kita tahu resiko kedepannya seperti apa. Tapi saya yakin banyak sekali orang Indonesia yang mau membantu kita karena selalu jadi patokan Indonesia adalah masih negara berkembang, bukan negara maju yang masih sangat membutuhkan masyarakatnya untuk menopang kehidupan dari negara kita ini. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya untuk berita yang sekarang sedang banyak sekali diminta sama semua orang yang ingin saya membahas topik ini. Baik komen yang ada di Instagram, baik komen yang ada di TikTok dari kemarin, Mbak tolong bahas peraturan terbaru dari Shopee tentang pasal 3.11. Nah, mungkin dari sekalian semuanya sudah pada banyak yang tahu ini ya. Mungkin juga banyak bertanya-tanya, ini bener nggak? Ini bener nggak akan terjadi? Di balik gencarnya teror dari PT Telemark yang baru saja bekerja sama dengan Shopee, lagi-lagi mereka sekarang Shopee mengeluarkan peraturan terbaru. Tapi saya mohon maaf sebelumnya ya, di vlog sebelumnya saya mungkin sudah memberikan informasi bahagia buat kalian karena banyak sekali dari pengguna-pengguna lama Shopee yang galbay tahunan, 2 tahun, 3 tahun itu sudah dienolkan tagihannya walaupun sekarang mereka sudah tidak bisa menggunakan aplikasi Shopee lagi dengan akun yang lama. Tapi mungkin dengan akun yang baru mungkin masih bisa lagi belanja di Shopee. Tetapi di balik itu semua ternyata Shopee sudah mengupdate informasi terbaru lagi buat kita, yaitu seperti ini informasinya. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke dalam platformnya Shopee. Ini ya resmi ya teman-teman ya, dari Shopee langsung masuk ke syarat dan ketentuan layanan S-Pinjam. Jadi di sini yang paling banyak sekali dipertanyakan apakah ini benar atau tidak ada di pasal 3.11. Kita langsung scroll aja ke bawah ya biar langsung tahu semua teman-teman ya apa sih yang diributkan saat ini. Nah, ini dia ya. 3.11 nih. Oke. Efektif pada tanggal 24 Juni 2024 sehubungan dengan proses penagihan atas pembayaran kembali fasilitas pinjaman. Artinya penagihan untuk yang galbay, Anda setuju bahwa tindakan penagihan dapat dilakukan oleh kami atau agen yang ditunjuk oleh kami di luar alamat domisili, di luar hari Senin sampai Sabtu, termasuk libur nasional serta di luar pukul 8 sampai jam 8 waktu setempat, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Artinya boleh ya. Nah, ini kita lihat updateannya kapan. Kalau kita scroll lagi ke bawah, paling bawah. Oke. Nah, di sini terakhir diubah 3 Mei 2024. Artinya ini baru sekali, baru sekitar 1 mingguan yang lalu. Berarti ini baru saja diupdate sama pihak Shopee. Dan yang lebih buruknya lagi di sini atas ketentuan 3.11 ini, sebelumnya kan sudah pernah saya informasikan, Indodana, GoPayLater pernah memberikan email kepada semua nasabah yang galbay kalau nantinya pihak Indodana atau GoPayLater akan menagih di luar dari jam kerja ataupun di luar dari hari-hari kerja. Itu kalau
Kalau Anda setuju, balas setuju, kalau tidak, ya balas tidak. Nah, kalau di Shopee, ini buruknya Shopee, mereka langsung memasukkan ke dalam pasalnya. Kita tidak boleh ada pilihan. Artinya, ini wajib setuju dan tidak boleh membantah. Ya, kita balik lagi lah ke peraturan dari OJK karena Shopee ini termasuk dalam P2P lending, ya artinya masuk dalam pinjaman online yang diawasi ketat oleh OJK dan AFPI. Beda dengan multifinance kayak Kredivo, Akulaku ataupun kayak yang lainnya ya teman-teman ya, itu berbeda. Nah, kalau P2P lending ini kita kembali lagi lah ke aturan dari ke aturan pinjol 2024 debt collector dilarang asal menagih ya. Ini diupdate per 10 Januari. Kita kembali lagi. Nah, kita lihat beritanya di sini ya. Jadi kalau ada kasus bunuh diri, penyelenggara harus tanggung jawab. Artinya kalau nanti seandainya si Shopee ini yang menugaskan PT Telemark, kebetulan dia kan sedang bekerja sama dengan PT Telemark yang jelas-jelas sudah ada desi lapangannya, menurunkan desi lapangannya, berarti tanggung jawabnya akan kembali kepada si Shopee-nya. Ini disesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan UU PPSK. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Aturan baru pinjol 2024 itu sesuai dengan edaran SEOJK nomor 19 tahun 2023. Ya, kita langsung masuk saja ke penagihan. Penagih hanya sampai jam 8 malam. Aturan tersebut adalah roadmap pengembangan, penguatan, pelayanan, pendanaan berbasis teknologi. Berarti masuk ke dalam ini teman-teman nih. Ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 UU PPSK. Ya, masuk ke dalam situ teman-teman ya. Kemudian, OJK juga akan mengatur penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hanya sampai jam 20 waktu setempat. Berarti, kalaupun ini syarat dibakukan oleh Shopee, kita akan kembali kepada OJK karena Shopee di bawah naungan OJK. Ya, tidak boleh asal membuat peraturan kalau seandainya mereka masih di bawah dari OJK. Oke, lanjut lagi ya, memperketat tagihan pengaturan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, hal-hal negatif lain termasuk SARA dalam proses penagihan. Kemudian OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi, ras suku, dan segala macamnya. Dilarang, jelas ya. Kontak darurat juga bukan untuk menagih. Nah, itu jelas sekali diatur dalam SE nomor 19 OJK tahun 2023. Nah, hari ini baru saja saya melakukan WA dengan OJK. Saya mempertanyakan hal ini. Apakah OJK tahu atas peraturan ini? Nah, kebetulan ini dia ya. Untuk WA saya pagi ini, nih, hari ini jelas ya. Selamat siang, seperti biasa hubungi petugas Desi Sutriani. Oke, ini saya ada lampirkan di sini. Efektif per 24 Juni 2024. Ini yang saya pertanyakan. Oke, saya melihat ada perubahan informasi yang diunggah pihak S Pinjam di pasal nomor 3.11 mengatakan akan menagih di luar alamat dan di luar jam kerja. Apakah ini diperbolehkan? SEOJK khusus P2P Lending nomor 9, maaf ini saya salah ya, seharusnya nomor 19, sudah menyatakan jelas jika DC tidak boleh menagih di luar dari ketentuan OJK. Dan di sini pasalnya memberatkan karena tidak ada pilihan setuju atau tidak untuk nasabah atas pasal ini. Nah, jawaban dari OJK seperti biasa, jawabannya adalah robot, tetapi dari sini saya dapat menyimpulkan, kalian bisa baca ya. Debitur biasanya akan diminta untuk menyentuhkan nama pihak ketiga beserta informasi kontak yang dapat dihubungi saat mengajukan fasilitas. Ya. Kemudian dalam proses penagihan suatu P2P diwakili oleh petugas dapat menghubungi pihak menjadi kontak darurat apabila sulit dihubungin. Namun demikian, pihak yang menjadi kontak darurat bukan merupakan pihak yang menjamin pinjaman tersebut. Apabila terdapat indikasi dugaan dan kelalaian prosedur, dapat menghubungi akses kontak 157 OJK dan jika pelaku petugas penagihan melanggar dapat mengadu kepada penagihan AFPI. Nah, itu informasinya ya. Terus saya tanya,
Artinya, jika nanti prakteknya di luar dari ketentuan, kami harus melapor ke nomor ini ya, Min. Jawabannya sama seperti yang tadi. Kemudian bagaimana dengan pinjolnya? Apakah semua pinjol akan seperti ini? Karena sebelumnya hal ini sudah pernah terjadi di Indonesia dan GoPayLater. Kembali lagi jawabannya seperti ini. Ya, kembali lagi jawabannya disuruh mengadu, dan juga kalau memang penagihannya tidak sesuai mengadunya kepada OJK 157, pengaduan tersebut akan otomatis diterima oleh LJK yang ditunjuk dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai dengan peraturan OJK. Apabila petugasnya yang melanggar, maka aduannya kepada AFPI. Karena apa? Setiap DC yang punya surat SPPI otomatis itu adalah anggota dari AFPI, karena hanya AFPI yang bisa mengeluarkan surat SPPI. Kemudian ditanya lagi, saya bilang oke lah Min, saya sudah cukup, saya bilang seperti itu ya. Karena menurut saya, dan saya sangat yakin hal ini tidak akan terjadi pada Shopee saja. Ya, banyak pasti akan mengikuti pinjol-pinjol yang lain. Karena apa? Sebelumnya Indodana dan GoPayLater ataupun ada pinjol yang lain sudah pernah memberikan kalian email yang menyatakan akan menagih di luar dari jam kerja dan akan menagih di luar dari hari kerja. Dan sekarang mengikuti Shopee. Ya kan teman-teman ya? Jadi bisa kita simpulkan semua pinjol juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi yang bisa kita tangkap dari semua ini adalah jangan pernah takut untuk DC yang datang ke rumah kalian. Ya teman-teman ya, karena kalau kalian cek sendiri ya teman-teman ya, sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali pinjol-pinjol yang memang menurunkan DC lapangannya. Salah satunya Indodana, kemudian Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar. Jangan jadi jawaban ujung-ujungnya apa? Masih banyak orang yang selamat kalau kalian tidak bayar. Masih banyak orang yang masih hidup tenang ketika kalian galbay. Ya banyak, coba kalian tanya. Di Indodana ada berapa juta orang yang galbay. Masih sehat selama sampai sekarang belum ada yang dipenjara. Di Kredivo, sekalipun DC-nya barbar, sekalipun DC-nya amit-amit lah ya, suka teriak-teriak sana sini atau mempermalukan kita. Tetapi orang yang dipermalukan sampai saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Kondisinya kalau kita galbay, kita harus kuat mental. Sekalipun nanti di tanggal 24 Juni 2024 yakin DC-nya turun ke lapangan, dan saya yakin DC yang turun pun tidak langsung serta-merta banyak. Sebelum-sebelumnya di tahun 2022 DC-nya itu ada. Tetapi akhirnya tahun 2023 turun, sama sekali DC-nya tidak ada. Sekarang mereka naik lagi, platformnya naik lagi, penjualannya bagus lagi, peminjamnya juga banyak, akhirnya naik lagi untuk DC-DC-nya dikeluarkan. Nah, kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian memang tidak menyetujui hal ini, jalan satu-satunya adalah galbay. Galbay bisa membuat kalian lebih aman lagi sekalipun terorannya kemana-mana. Kalaupun sampai nanti DC-nya benar-benar datang ke rumah kalian, satu saja yang harus kalian lakukan, jangan pernah janji bayar. Jadi jangan takut dengan berita seperti ini, tetap semangat, tetap update saja untuk kalian yang galbay. Kalau emang belum ada dana, jangan paksakan untuk bayar. Dan saya berikan pesan buat teman saya yang sekarang mungkin sedang sakit karena mendengarkan berita ini, karena juga khawatir nanti DC datang ke tempatnya, karena khawatir nanti DC akan menyebarkan datanya, atau khawatir DC datang ke tempat kantornya. Ingat saja, kejadian ini sudah banyak sekali yang dialami sama orang-orang yang galbay sebelumnya. Dan lihat ujung-ujungnya, mereka tidak dipenjara dan mereka didukung oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Sekalipun banyak netizen yang julid, tapi ingatlah banyak sekali orang yang akan mendukung kalian. Jadi jangan khawatir dengan berita seperti ini, tetap semangat. Kalau belum ada dana, jangan langsung cari gali lubang tutup lubang, jangan cari penyelesaian baru, jangan paksakan untuk membuka joki, atau jangan pernah terbujuk rayuan apapun itu. Tetap fokus untuk perbaiki diri kalian dan semangat untuk hidup lebih baik lagi. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.